Hai teman-teman sekalian, penonton setia Upin dan Ipin. Kali ini kita akan membahas tentang judul T-shirt kain merah Ipin. Diceritakan ketika Upin mengajak Ipin bermain bersama kawan-kawan. Ipin pun berkata sebentar. Upin pun menggeram dengan kesal. Sedangkan Ipin mencari sesuatu di kamar, di lemari, di bawah lemari, meja belajar, di belakang pintu, di kasur, kesana kemari tapi tidak bertemu. Upin pun bertanya, "Kau cari apa ini?" "Kain merah," kata Ipin. "Semalam aku gantung di sini. Sekarang sudah tidak ada. Sepertinya di mana ya?" Ketika itu, Opa melihat Upin dan Ipin berlarian kesana kemari mencari sesuatu. Opa berkata, "Ada apa ribut-ribut ini? Berlari ke sana kemari mencari apa?" Ipin pun berkata, "Mencari akak." Opa pun berkata, "Coba lihat di luar." Upin Ipin pun bergegas mencari Kak Ros di luar. Setelah bertemu Kak Ros di luar, Ipin pun bertanya kepada Kak Ros, "Apakah akak melihat kain merah Ipin?" Kak Ros pun berkata itu, sambil menunjuk ke tempat jemuran. "Baru saja dijemur." Ipin berkata, "Pantas saja tidak ketemu-ketemu. Mengapa kakak cuci?" "Hai, karena sudah kotor lah. Kalau mau ikuti hati, kakak buang saja." Ipin berkata, "Akak, sampainya hatimu." Kak Ros pun berkata, "Sampai saja. Sudah baunya bau terasi, bau busuk pula tuh." Seketika itu, langit pun berubah mendung dan hujan. Kak Ros pun mengangkat jemuran yang sudah dijemur tadi. Upin Ipin pun membantu Kak Ros mengangkat jemuran. Ipin berkata kepada Kak Ros, "Akak, kain Ipin tertinggal." "Hah?" Kak Ros pun ingin mengambil kain Ipin, tetapi karena kilat menyambar, Kak Ros pun terjatuh. Kain Ipin pun terlepas dari jemuran karena angin kencang. Ipin pun berkata, "Kain." Kak Ros berkata, "Ipin, hujan, biar kakak ambil." Kain merah Ipin pun tersangkut di atas ranting pohon karena angin kencang. Kain Ipin pun melayang ditiup angin. Ipin pun hendak mengejar kainnya, tapi ditahan oleh Kak Ros. Ipin pun menjerit sejadi-jadinya, sampai-sampai piring Opa terlepas dari tangannya. Dan Opa pun keluar, menyuruh Upin dan Ipin juga Kak Ros masuk ke dalam rumah. Ipin pun memeluk Opa. Opa berkata, "Ada apa ini?" Upin berkata, "Kain merah Ipin terbang terbawa angin." Opa pun berkata, "Itukah sampai cemas Opa?" Opa pun mengajak Ipin masuk. Pada waktu di tempat makan, Ipin pun terdiam saja. Opa dan Kak Ros pun terdiam melihat Ipin. Upin pun menawarkan ayam goreng kesukaan Ipin. Kak Ros pun menyambung, "Tentulah sedap, buatan Kak Ros." Ipin pun menyalahkan Kak Ros karena kainnya hilang. Opa pun menenangkan Ipin, "Jika hujan sudah berhenti, kita cari kain itu lagi. Sekarang makanlah." Upin pun menyela, "Kalau kau tak mau makan, aku saja yang makan." Besok harinya, Opa bertanya kepada Upin, "Kemana Ipin?" Kata Upin, "Ada di dalam kamar. Dia sedih sampai tertidur." Kak Ros pun tak mengerti kenapa dia sangat menyayangi kain yang sudah jelek. Opa pun berkata, "Ah, kain itu kan dibuat oleh ibu kalian. Tentulah dia sayangi." Lalu Upin berkata, "Pak, ibu tidak membuatkan kain seperti Ipin." Opa pun bercerita, "Dulu Upin pun ada. Ibu kalian dulu mengikatkan kain itu ke leher jika ingin menyuapi kalian makan." Upin berkata, "Kenapa?" Kata Kak Ros, "Waktu itu kan kalian masih kecil.
jadi kalau makan mesti berantakan. Opa kata, air liur kalian juga terus mengalir hingga baju kalian basah. Upin bertanya, apa yang terjadi dengan kain itu? Upin tidak suka dengan kain itu. Kata Opa, tiap kali dipakaikan selalu ditarik, hingga terlepas baru senang. Karena selalu dilepas akhirnya hilang entah kemana. Tapi Ipin tak seperti itu. Selesai makan pun dia tak mau lepaskan. Dia putar kain itu ke belakang dan dipakai kemanapun dia pergi. Kalau hilang, dia cari sampai ketemu, lalu dia pakai. Sampailah sekarang. Setelah bercerita, Ipin pun keluar dari kamar. Kak Ros bertanya, mau kemana? Ipin menjawab, nak cari kain Ipin. Opa kata, besok sajalah. Ketika Ipin duduk di depan, dia melihat kain merah. Maka dia hampiri, tetapi ternyata kantong plastik merah. Upin bertanya kepada Ipin, mana kain? Ipin menjawab dengan sedih, bukan kain, tapi kantong plastik merah. Lalu Upin berkata, jangan sedih Ipin, aku akan bantu cari. Kita cari satu kampung. Ipin pun bersemangat untuk mencari kain merah. Saat Upin dan Ipin mencari kain merah Ipin, mereka bertemu dengan Ihsan, Mael, dan Pizi. Mael bertanya, sedang apa kalian? Upin menjawab, mencari kain merah Ipin. Kain merah yang dikenakan di leher itu. Kata Ihsan. Upin berkata lagi, iya, kain itu hilang ditiup angin kencang. Ipin sedih sekali. Pizi pun menyela, ganti saja dengan yang baru. Apa susahnya? Ipin pun langsung berkata, kain itu buatan ibuku, takkan bisa tergantikan. Pizi pun tidak enak hati. Ia pun berkata, ayo kita cari sama-sama. Mereka pun mencari kain Ipin yang hilang itu. Ketika itu mereka melihat ada kain di atas pondok. Mereka pun mengambilnya, tapi ternyata bukan kain Ipin. Ketika itu Kak Ros keluar mencari ganti kain merah Ipin. Kak Ros kasihan melihat Ipin bersedih. Opa pun ke kamar membuka lemari rahasia. Dan Opa pun bertemu dengan tas koper di dalam kamar. Kak Ros pun bertemu dengan Abang Saleh. Dan Kak Ros pun menceritakan tentang kain merah Ipin yang hilang. Dan Abang Saleh pun buatkan kain merah Ipin yang hilang. Ketika Upin dan Ipin mencari kain merah Ipin, di tengah jalan Upin dan Ipin bertemu dengan Kak Ros. Kak Ros pun memanggil Upin dan Ipin. Kak Ros pun memberikan kain merah yang dibuatkan oleh Abang Saleh. Tapi setelah dilihat oleh Ipin, dia tidak mau, karena bukan kainnya yang hilang. Kak Ros pun kecewa dan marah. Dia berkata, ada-ada saja, kakak sudah lelah mencari ini, kau tahu. Ketika itu Atuk pun mendengar pembicaraan mereka dan berkata, oi, kenapa itu? Kalian sedang mencari kain merah Ipin? Itu ada sama Rimbo, ayam Tuk Dalang. Ipin pun pulang ke rumah dengan sedih dan berkata kepada Opa, Rimbo merusak kain Ipin. Opa pun berkata, kasihan cucu Opa. Opa pun berkata, apa? Opa punya gantinya. Upin pun sangat senang melihat kain itu. Ipin berkata, sama, ini memang kain Ipin, ibu yang jahitkan. Opa berkata, sebenarnya ini kain Upin yang hilang itu. Iyakah, kata Upin. Dan Upin pun memberikan kainnya kepada Ipin. Kata Upin, mulai sekarang kain merah ini milikmu. Aku hadiahkan untukmu. Ipin pun menangis gembira.